Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang kisah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang banyak sekali kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Masya Allah. Beliau adalah anak dari pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Abbas merupakan putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat nasab beliau teman-teman, beliau adalah Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim al-Qurashi ibnu Hashim al-Qusay Kilab dan sampai Abdi Manaf. Ya, jadi memang Ibnu Abbas ini adalah salah satu sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana ketemunya di Abdul Muttalib. Ya, jadi namanya Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay sampai ke atas sama persis dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan kalau ayahnya beliau bernama Abbas, yaitu pamannya Rasulullah SAW, ibunya beliau bernama Lubabah. Ya, ibunya beliau bernama Lubabah bintul Haris al-Hilaliyah. Ya, jadi ibunya juga seorang sahabiyah yang sangat luar biasa. Ya. Tidaklah seorang ibu yang salihah dan seorang ayah yang salih, kemudian Allah Azza wa Jalla karuniakan untuknya anak yang baik, anak yang salih. Karena sesungguhnya kesolihan orang tua itu akan berdampak ya bagi anak-anaknya. Maka kalau kita pengen punya anak yang salih seperti Abdullah ibnu Abbas, dari mana mulainya? Dari memantaskan diri kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ibunya Abdullah ibnu Abbas, yaitu Lubabah atau biasanya dikenal dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl ini adalah seorang sahabiyah yang digolongkan orang-orang yang pertama masuk Islam ya setelah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ibunya Abdullah ibnu Abbas ini termasuk orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Masya Allah. Makanya Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau ini seorang yang sangat cinta dengan ilmu. Karena memang orang tuanya juga cinta dengan ilmu. Orang tuanya nurut, manut gitu ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW diikuti oleh Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Baik, Abdullah ibnu Abbas ini, ya akhwat, beliau mendapat julukan ya yang terkenal sebagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, apa kata Adz-Dzahabi? Ibnu Abbas ini termasuk Hibrul Ummah. Apa sih Hibrul Ummah ya akhwat? Hibrul Ummah ini sumber rujukan umat Islam. Jadi Hibrul Ummah. Hibr itu adalah tinta gitu ya. Al-Ummah adalah umat. Jadi orang kalau mau bertanya tentang sebuah ilmu, maka biasanya bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Wa faqihul asr wa imamut tafsir. Sahabat yang paling paham agama di zamannya dan juga seorang imam dalam tafsir. Masya Allah ya.
Di beliau itu banyak sekali akhwat keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, Masya Allah. Dan teman-teman tahu, Abdullah ibnu Abbas ini adalah salah satu yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa doanya Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla untuk Abdullah ibnu Abbas? Doanya adalah Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Rasulullah berdoa kepada Allah ya untuk Abdullah ibnu Abbas, untuk sepupu beliau. Kata beliau, Allahumma ya Allah faqihu fid din. Pahamkanlah ia, maksudnya Abdullah ibnu Abbas, di dalam agama. Ya. Wa'allimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah Abdullah ibnu Abbas ini at-ta'wil, kata para ulama adalah at-tafsir. Ya, Masya Allah. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini terkenal cerdik, ya akhwat, terkenal cerdas, ya. Dan kecerdasan ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Rasulullah SAW turut mendoakan Abdullah ibnu Abbas, Masya Allah. Dan Abdullah ibnu Abbas ini dari kecil, ya akhwat, bukan hanya cerdik, tapi beliau juga dari kecil, Masya Allah, beliau itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat bijaksana, Masya Allah ya, Masya Allah. Di Abdullah ibnu Abbas, ya Masya Allah, ya beliau memiliki sifat yang luar biasa, Masya Allah. Beliau termasuk tinta umat yang ada pada zamannya, ya. Juga beliau, Masya Allah, termasuk juru bicara juga, Masya Allah. Yang kalau ada orang bertanya tentang sesuatu dari agama ini, maka Abdullah ibnu Abbas yang ditunjuk untuk menjelaskannya, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, ya akhwat, terkenal sebagai orang yang sabar, Masya Allah. Sabar dalam mencari ilmu. Yuk, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi berkenaan dengan kesabaran Abdullah ibnu Abbas ketika beliau mencari ilmu, ya. Disebutkan bahwa Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat, maka ketika itu Abdullah ibnu Abbas mengajak seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ya, jadi ada seorang laki-laki, ceritanya ya akhwat, dari kalangan Ansar yang diajak oleh Abdullah ibnu Abbas untuk mencari hadis kepada para sahabat-sahabat yang waktu itu masih hidup. Jadi kan setelah Rasulullah wafat kan masih ada Abu Hurairah. Ya, ingat ya, Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah dan kala itu masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini ngajak seorang laki-laki Ansar, ayo yuk kita belajar yuk. Ya, cari hadis kepada para sahabat yang masih hidup di zamannya. Maka laki-laki Ansar ini dia menyepelekan Abdullah bin Abbas. Ya. Apa kata laki-laki Ansar ini? Dia bilang, memang ada orang yang membutuhkan engkau gitu ya. Tapi ketika dinyinyirin begitu, Abdullah bin Abbas ya di apa istilahnya dinyinyirin oleh temannya. Abdullah bin Abbas tidak kemudian berhenti, ya, tidak mau belajar, tapi justru ini menjadi sebuah cambuk bagi Abdullah bin Abbas agar lebih rajin dalam menuntut ilmu. Dan beginilah seharusnya kita seorang muslim, ya akhwat. Ketika ada orang yang nyinyirin kita, ngomentarin kita ketika kita berbuat baik, ketika kita ingin berjuang, maka janganlah kita mundur barang sejengkal. Kenapa? Karena sayang, ya. Kalau kita sudah punya niat yang baik, kemudian karena kita dikomentari sesuatu oleh teman kita, dinyinyirin oleh teman kita, kemudian kita tidak lagi menjadi orang baik, ya. Karena juga sesungguhnya ya kebaikan yang kita lakukan itu semuanya bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, ya akhirnya Abdullah ibnu Abbas ini, Masya Allah, beliau mencari, ya Masya Allah, setiap ada sahabat yang punya hadis, beliau datangi. Sampai akhirnya beliau itu pernah, ya akhwat, suatu hari saking beliau ta'zimnya, ya, pengen menghargai seorang guru beliau, yaitu seorang sahabat, beliau tidak berani untuk mengetuk pintu rumah sahabat yang ingin beliau belajar darinya, karena ketika itu waktunya menjelang siang, jadi waktunya qailulah, maka Ibnu Abbas tidak mau mengganggu gurunya. Ya, ditunggulah guru beliau, ya, yang sedang qailulah itu di depan pintu. Dan ketika itu, Masya Allah, ya, beliau duduk
sabar, ya menunggu gurunya membukakan pintu. Sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan angin menerbangkan debu ke wajahnya Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Masya Allah ya akhwat. Ini lihat nih bagaimana adabnya Abdullah ibnu Abbas ketika menunggu gurunya. Beliau tidak mau ya mengganggu gurunya yang dalam keadaan istirahat. Kita bisa ambil ibrah dalam hal ini. Kita sebagai seorang murid ya, hendaklah pandai-pandai untuk beradab ya kepada guru kita. Kenapa? Karena ilmu ini akan kita dapatkan ya akhwat, di antaranya adalah ketika kita beradab. Beradab kepada siapa? Beradab kepada ilmu, beradab kepada guru, beradab kepada majelis ilmu. Ya. Dan ilmu ini tidaklah didapat kecuali dengan sabar. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata dalam bait-bait syairnya. Kata beliau, "Ala la tanalul ilmi illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsin wa istibar, wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa ilmu itu tidak didapatkan kecuali dengan 6 poin, kecuali dengan 6 syarat. Apa saja? Kata Imam Syafi'i, yang pertama adalah zaka. Zaka itu kecerdasan, kecerdikan. Jadi orang yang mau belajar tuh harus punya modal. Modalnya apa? Harus cerdas. Dan setiap orang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita semuanya walillahilham ya, Allah berikan kecerdasan masing-masing. Kemudian zaka'un wa hirs. Al-hirs itu adalah semangat. Jadi orang yang pengen dapat ilmu dia harus semangat ya. Nggak bisa orang pengen dapat ilmu kerjaannya mager, makan, tidur, terus saja. Dia harus semangat. Semangat berjuang. Ya, orang yang berjuang bersungguh-sungguh menjadda wajad, maka Allah akan berikan ilmu. Masya Allah. Baik, zaka'un wa hirsi wastibarin. Yang ketiga adalah sabar. Sabar ya akhwat. Ilmu itu didapat tidak langsung banyak. Ilmu akan Allah berikan kepada kita perlahan-lahan. Dan itu ada hikmahnya. Coba, yuk kita tengok ya. Kenapa Al-Quran itu Allah turunkan tidak langsung 30 juz kepada Rasulullah SAW. Kenapa Al-Quran diturunkan tadarruj atau bertahap? Ternyata kata para ulama, dalam hal ini ada banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah agar para sahabat yang ingin mempelajari Al-Quran, maka mereka bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau menerima Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun ya akhwati ya. Ya enggak? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan, apa kata Allah, bahwa di antara tujuan Al-Quran ini diturunkan secara perlahan-lahan, kata Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, kata Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Ya, Al-Quran ini diturunkan agar bisa diamalkan, dihafalkan, mudah untuk dipahami. Ya, subhanallah. Dan juga menyemangati manusia ya dengan kembali kepada Al-Quran. Jadi kan ada juga tuh beberapa kejadian yang Allah Azza wa Jalla langsung dengan kejadian tersebut, dengan peristiwa yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, gitu ya. Jadi itu hikmahnya, Masya Allah. Nah, sama ilmu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertahap. Jadi tadi yang pertama syarat untuk mendapatkan ilmu ya akhwat adalah cerdas, ya cerdik, dan kita semuanya sudah diberikan modal ini. Yang kedua adalah semangat. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat
adalah zakaun wa hirsi wastibarin wa bulgha. Al-bulgha ini adalah adanya bekal. Bulgha ini bekal. Adanya bekal yang seharusnya disiapkan oleh para penuntut ilmu. Jadi teman-teman datang ke kajian pada sore hari ini, itu kan bekalnya apa? Bekalnya kuota, ya. Bekalnya kuota, ya. Dan para ulama zaman dahulu kala ketika mereka harus berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya untuk menuntut ilmu, mereka punya bekal. Ya, Allah yang memberikan itu. Kemudian yang kelima adalah wasuhbati ustad. Kalau kita pengen dapat ilmu, maka kita harus memiliki guru. Ya akhwat, kemarin ya kami yang ada di Yogyakarta ini, saya dan Coach Oti itu ya, ngobrol bareng itu. Coach Oti dari Pasuruan tapi sering di Surabaya beliau. Ya kemarin beliau datang ke Yogyakarta ya, kita adakan acara bareng, saya dan beliau mengisi bareng. Kata beliau, untuk masalah ilmu kebugaran saja, ilmu dunia ya, bagaimana nge-gym yang benar itu butuh coach, butuh guru. Ya jangan asal nonton di YouTube kemudian ikut-ikutan. Tidak, kata beliau, justru sebelum latihan itu butuh yang namanya screening. Ya, saya katakan pada diri saya, lihat, untuk ilmu dunia saja dibutuhkan seorang guru, apalagi ilmu akhirat, apalagi ilmu agama. Ya, apa hikmahnya teman-teman? Kenapa kita belajar ilmu agama itu butuh guru? Karena guru ini Allah berikan pemahaman untuk bisa membantu orang-orang yang ingin belajar, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mencari ilmu itu harus berguru, harus ada gurunya. Ya kenapa? Karena khawatir kalau hanya cari di artikel-artikel di website ataupun di media sosial, khawatir artikel-artikel atau ilmu-ilmu yang ada itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, yang terakhir, yang keenam, di antara syarat dalam menuntut ilmu kata Imam Syafi'i adalah watuli zamanin, waktu yang lama. Ya, jadi kalau kita mau dapat ilmu, ya sabar. Yo, waktunya lama, nggak bisa instan, nggak bisa sebentar. Karena ilmu itu diambil, didapatkan pelan-pelan. Jadi Masya Allah, saya apresiasi nih ibu-ibu yang istiqomah nih setiap Selasa hadir. Sore hari, Masya Allah. Ini Masya Allah, ya sabar. Kalau nggak sabar, nggak hadir gitu ya. Dan yang namanya menuntut ilmu itu kadang satu kitab ya, dibutuhkan berapa pertemuan, 100 pertemuan, itu tidak apa-apa. Daripada satu kitab satu hari, ilmu yang didapatkan satu hari banyak, satu hari itu pun ilmunya bubar barisan. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit, dan Allah berikan kebermanfaatan dari ilmu yang kita dapatkan. Baik, balik lagi ke Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini teman-teman adalah salah satu sepupu Rasulullah SAW yang kalau belajar tuh sabar. Ya sabar nungguin gurunya nggak keluar-keluar ditungguin, bukan malah ditinggal. Gurunya belum datang ditungguin ya, dengan sabar. Itulah para ulama. Ya, datang sebelum gurunya hadir, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah ya akhwat, ya. Beliau ketika akhirnya gurunya keluar, gurunya kaget. Ya sahabat yang datang, ya, dan mengetahui Abdullah ibnu Abbas ada di rumahnya, di depan pintunya, maka sahabat ini kaget. Ya beliau, para sahabat ini berkata, wahai anak paman Rasulullah, kenapa kamu datang ke sini? Ya, kalau ada sesuatu yang kau inginkan, biar kami saja yang datang kepadamu gitu ya. Kenapa tidak mengutus seorang utusan? Apa jawaban Abdullah ibnu Abbas ya akhwat? Kata Abdullah ibnu Abbas, beliau menjawab, akulah yang seharusnya mendatangi ilmu, mendatangi engkau. Ya. Dan aku menanyakan hadis itu kepada guruku. Masya Allah, lihat ya akhwat. Jadi ilmu itu sejatinya itu didatangi, bukan guru yang mendatangi. Itu aslinya begitu. Nah, di dalam menuntut ilmu tuh ya akhwat, adabnya adalah kita yang datang kepada guru, kita yang mencari ilmu dengan sabar, meminta kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, beradab kepada guru, tidak membicarakan guru di belakangnya, ya, mau menunggui gurunya, kemana gurunya pergi diikuti, ya itu
ilmu yang belajar yang betul seperti itu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersama Rasulullah hanya 4 tahun. Tapi kemana Rasulullah mengadakan sebuah majelis, beliau datang. Masya Allah. Kemana Rasulullah pergi, beliau ikuti. Sama Abdullah ibnu Abbas juga terkenal orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah kemana saja, beliau ikuti. Masya Allah. Ya inilah orang-orang yang sukses dalam belajar. Itu senantiasa dekat dengan gurunya dan senantiasa ya mengambil ilmu dari gurunya. Ya tidak separuh-separuh. Dan itu pun yang kami dapatkan ketika kami masih belajar di Yaman. Jadi ketika ada ya guru kami mengajarkan satu kitab, maka kami tidak akan berpindah ke guru lain sampai kitab yang kami pelajari dengan satu guru itu selesai. Ya, sampai selesai baru ganti kitab lagi. Dengan guru yang sama. Sampai kami 6 tahun di sana, ya. Kemudian kami pulang ke Indonesia dan walillahil hamd, apa yang disampaikan oleh guru-guru kami itu Masya Allah kami rasakan sangat-sangat bermanfaat ya. Terutama mobil khusus ketika Allah berikan kesempatan kepada kami untuk berdakwah. Jadi Masya Allah, ilmu yang kita cari dengan cara tadarrus, dengan cara bertahap, dengan cara mulazamah, yang mendekati seorang guru, itu akan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Jadi begitu ya akhwat ya, kalau kita mau mencari ilmu, jangan separuh-separuh ya. Kita cari siapa gurunya, kemudian dekati sampai tuntas kitabnya. Ya tidak, satu kitab ini belum selesai, pindah lagi. Bagaimana Allah akan berikan keberkahan untuk kehidupan kita. Baik, kemudian Abdullah ibnu Abbas ya, beliau mengambil ilmu dengan cara sabar. Beliau datangi rumah gurunya, terus ya bergantian. Ya, kalau ada orang yang beliau dengar, ada seorang sahabat yang punya hadis yang beliau belum dapatkan, beliau datangi. Bahkan beliau itu belajar bukan hanya di kota Madinah. Ya, disebutkan Abdullah ibnu Abbas itu pernah ya berjalan mencari ilmu itu sampai mengadakan rihlah. Rihlah itu artinya adalah perjalanan dalam menuntut ilmu. Jadi Abdullah ibnu Abbas, Masya Allah ya, beliau sangat senang dengan ilmu, Masya Allah, sampai akhirnya beliau pun banyak ya belajar, banyak mencari, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, di dalam hidupnya disibukkan dengan dua. Apa yang Allah sibukkan kepada Abdullah ibnu Abbas, beliau sibuk mencari ilmu dan beliau sibuk mengajarkan ilmu itu sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah, Abdullah ibnu Abbas ini terus belajar mencari ya siapa sahabat yang punya hadis, maka beliau datangi. Dan kemudian ya setelah akhirnya Abdullah ibnu Abbas Allah berikan ilmu yang banyak, maka ketika itu di kemudian hari laki-laki Ansar ini datang ya. Laki-laki Ansar ini datang ya. Fahalla ba'atta ilayya hatta atik fa aqul anna kuntu haqqu an atik ya. Maka kemudian ya, laki-laki yang dulu nyinyirin Abdullah ibnu Abbas ini datang. Dan beliau berkata, anta kunta aqala minni. Ya, ketika tahu Abdullah ibnu Abbas punya ilmu, ketika tahu banyak orang mendatangi Abdullah ibnu Abbas, Masya Allah ya. Karena memang ya akhwat, orang yang berilmu ini diibaratkan seperti lebah gitu ya. Lebah itu kan di mana dia berada kan memberikan manfaat tuh. Bukan seperti lalat gitu ya. Jadi, orang yang berilmu ini, kalau ada orang berilmu, maka dicari oleh banyak orang. Ya Abdullah ibnu Abbas begitu. Masya Allah, beliau berilmu, tapi ingat, sebelum beliau berilmu, beliau juga berjuang. Beliau rela berkorban. Ya, di siang hari, panas-panasan, debu sampai ada di wajah beliau, tapi beliau sabar dalam belajar. Maka orang-orang yang sabar dalam belajar ini suatu hari kelak, Allah Azza wa Jalla akan berikan kesempatan untuk orang-orang yang belajar dengan penuh kesabaran ini, ada kesempatan hari-hari di mana orang-orang mencarinya, ya, di mana orang-orang membutuhkannya, Masya Allah. Dan ketika Abdullah ibnu Abbas ya kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan, maka orang Ansor ini berkata, wahai Abdullah ibnu Abbas, sesungguhnya engkau lebih berakal daripada saya. Masya Allah, Masya Allah ya akhwat. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sesungguhnya siapa yang menanam pasti akan memanen. Ya, ajarkan ini kepada anak-anak. Nah,
Kalau anak-anak kita mulai mengeluh ya, ibu-ibu dalam menuntut ilmu ini kok susah Mi, pelajaran ini nggak nyambung Mi, ya misalnya. Ya Ummah ini kok rasanya sulit. Ya kita semangati. Nah yang namanya belajar tuh sabar. Ummah doakan. Semoga Allah mudahkan pelajaran ini untukmu. Gitu ya. Kita turut mendoakan. Ya kita carikan solusinya. Oh kalau begitu ayo kita cari solusi bareng-bareng nak. Gimana biar pelajaran ini mudah untukmu gitu ya. Jadi kita jangan kemudian ikut-ikutan akhirnya tidak mau memotivasi anak kita ya. Anak kita mengeluh, kita ikut mengeluh ya. Apalagi ibu-ibu nih yang belajar kondisinya sudah pada dewasa ya. Belajar tahsin, belajar bahasa Arab, gurunya ya membenarkan bacaan kita. Hari pertama masih semangat belajar, pertemuan pertama masih semangat belajar, pertemuan kedua masih semangat belajar, pertemuan ketiga ternyata Al-Fatihahnya nggak dipindah-pindah, mulai bubar barisan, ya mulai tidak datang, ya. Ya Allah, ya akhwat, kalau kita pengen anak kita sabar dalam menuntut ilmu, ya dimulai dari kita. Sebagai seorang ibu harus sabar dalam menuntut ilmu. Pasti ada hasilnya, pasti. Apalagi kalau gurunya orang Arab ya, apalagi kalau gurunya terkenal guru yang syadid ya dalam mengoreksi. Masya Allah ya akhwat, ya kita akan katakan kayaknya tuh ya bener kok, nggak ada yang salah, tapi ternyata kata guru kita itu salah ya. Bacaanmu kurang tipis, bacaanmu tebal, bacaanmu ya makhrajnya kurang, sifatnya kurang. Menurut kita versi orang Indonesia itu udah betul, tapi menurut mereka yang Masya Allah berikan ilmu Al-Quran yang lebih, ya menurut mereka belum betul. Ya sudah, sabar. Ya jangan kemudian mundur perlahan, sabar. Nanti Allah baguskan bacaan kita. Jadi pesan saya ya akhwat, yang namanya menuntut ilmu itu sabar. Sabar ketika menghadapi gurunya yang mungkin yang menurut kita ya tidak sesuai dengan kita, ya sabar. Ya. Nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik. Nah, kemudian ya akhwat, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ya banyak sekali yang memuji Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah ya. Jadi banyak dari lisan para sahabat ridwanullahi alaihim itu banyak yang memuji Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Bahkan dari Sa'id ibnu Zubair ya. An Sa'id ibnu Zubair, beliau berkata, kata beliau Abdullah ibnu Abbas ini ya, beliau seringkali dibawa oleh Umar, Masya Allah ya, dan berdiskusi dengannya gitu. Jadi Masya Allah, Abdullah bin Abbas ini karena beliau seorang yang bijak, seorang yang cerdik yang Allah berikan itu kepada Abdullah bin Abbas, jadi Umar tuh senang mengajak diskusi Abdullah bin Abbas. Bahkan gak segan-segan Umar tuh membawa Abdullah bin Abbas ini kepada para senior ya yang pernah ikut dalam perang Badar. Masya Allah ya akhwat. Jadi kalau ada anak kita ikut diskusi dengan kita, dengan orang-orang besar, jangan kita suruh pergi, jangan. Ya, di antara tanda Allah berikan kecerdasan untuk seorang anak ya apabila dia ikut ya nimbrung dengan obrolan kita orang dewasa dan ikut menimpali beride gitu ya. Masya Allah, itu Allah berikan kelebihan. Jadi yuk mulai ya akhwat ya, jangan kita katakan kamu masih kecil ya. Kalau kita memang diskusinya tidak ada sesuatu yang perlu kita tutupi, ya untuk anak-anak ya enggak apa-apa. Kita ajak anak kita agar lebih dewasa, agar lebih bijak ketika memutuskan sesuatu. Karena sesungguhnya yang namanya anak-anak itu ya belajar dari mana sih ibu-ibu? Ya dari kehidupan. Dia melihat orang tuanya seperti apa, dia melihat orang-orang terdekatnya seperti apa. Maka itulah pelajaran yang sesungguhnya yang anak dapatkan. Bukan hanya dari bangku sekolah, bukan hanya dari buku-buku yang kita bacakan kepada mereka. Tapi justru anak-anak itu mendapatkan pelajaran dari kehidupan sehari-hari yang dilihatnya dari orang-orang terdekat. Ya terutama adalah dari ayah bundanya. Ya, jadi teman-teman, Abdullah ibnu Abbas adalah seorang yang biasa diajak oleh Umar untuk berdiskusi. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang diajak oleh Umar untuk ngobrol ya, diskusi dengan para sahabat-sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Masya Allah ya, Masya Allah, radhiyallahu anhum jami'an. Baik, kemudian Abdullah ibnu Abbas juga beliau seorang perawi hadis.
Ya, seorang perawi hadis, ya guru-guru beliau sangat banyak. Ada di antaranya Rasulullah SAW, ya beliau karena langsung mendapatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau juga mengambil ilmu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali, dari Mu'ad, dari Abdurrahman ibnu Auf, dari Abu Dzar, dari Zaid bin Thabit, dan masih banyak lagi para sahabat yang punya hadis. Maka Abdullah bin Abbas ambil hadis dari mereka, ya. Dan murid-murid beliau juga banyak, ya, baik itu dari kalangan sahabat sendiri maupun dari kalangan tabi'in. Masya Allah. Nah, kemudian para murid-murid yang memuji Abdullah ibnu Abbas, ya, ada di antaranya adalah Ibnu Jurayj, atau disebutkan bahwa beliau mengatakan, ma ra'aitu awra' min Ibni Umar wala a'lam min Ibni Abbas. Kata beliau, aku tidak melihat orang yang lebih wara' dari Abdullah ibnu Umar dan yang lebih berilmu dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini adalah orang yang berilmu. Kemudian Mujahid, ya, dari kalangan tabi'in, juga beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan qat misli Ibnu Abbas. Laqad mata yawmun mata wa innahu lahibru hadhil ummah. Kata Mujahid, ya akhwat, kata beliau, aku tuh tidak pernah melihat seseorang yang semisal dengan Abdullah ibnu Abbas. Ketika beliau wafat, ya, maka banyak yang merindukannya, karena memang Abdullah ibnu Abbas ini adalah ulama gitu. Masya Allah, ya, ulama, ya. Kenapa disebut hibrul ummah? Kata para ulama, di kasrati ilmi, karena saking banyaknya ilmu yang Allah berikan kepada Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah, ya akhwat, ya. Jadi yuk ibu-ibu, yuk kencangkan doa kita, yuk. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku seperti Abdullah ibnu Abbas. Boleh nggak Ustazah? Boleh. Ya, jadi kita boleh meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita seperti sahabat, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, seperti Abu Bakar, ya, seperti Abdullah ibnu Abbas, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Masya Allah. Nah, maka ada riwayat yang bagus, ya akhwat. Ini saya izin menyampaikan, ya. Jadi pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, bagaimana engkau memperoleh ilmu? Apa jawaban Abdullah ibnu Abbas? Catat baik-baik. Bagaimana cara kunci Abdullah ibnu Abbas mendapatkan ilmu? Maka Abdullah ibnu Abbas, beliau menyebutkan, dan ini sudah saya pernah sampaikan kepada akhwat yang ikut kajian offline di Yogyakarta, ya, wabil khusus Majlis Ta'lim Hasanah, ya, saya sudah menyampaikan ini. Apa kata Abdullah ibnu Abbas ketika ada sahabat yang bertanya, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Masya Allah. Kata Abdullah ibnu Abbas, mendapatkan ilmu itu dengan lisan yang gemar bertanya. Maksudnya bertanya sesuatu yang tidak tahu. Nah, ini nih akhwat. Ini mohon untuk diperhatikan. Jadi gini, kita nih bangsa Indonesia Raya yang tercinta. Ini biasanya anak-anak kita itu tidak dibiasakan untuk bertanya. Buktinya apa? Buktinya kalau pas saya lagi ngisi kajian. Misalnya setelah mengisi kajian, moderator bertanya kepada para jamaah, ada yang mau bertanya ibu-ibu? Sangat sedikit. Ya, dari jamaah yang hadir, 1, 2 yang bertanya. Ya, setelah itu udah ada. Ya, baru kemudian moderator melempar, oh ya dari online. Ya, tadi pagi juga seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang pendidikan kita itu pendidikan yang belum membiasakan bagaimana anak-anak gemar bertanya. Nah, kalau kita tahu bahwa di sekolah-sekolah formal belum dibiasakan yang namanya anak bertanya, maka mari kita biasakan dari rumah kita masing-masing. Biasakan kita bertanya kepada anak-anak, ada yang mau ditanya, Nak? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, kita tanya kepada anak-anak dan kita berikan contoh. Ya, oke, kalau anakku belum mau bertanya, ibu yang mau bertanya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kita berikan contoh. Ya. Biar anak-anak itu tahu kalau mau bertanya tuh pertanyaan apa yang harus diajukan. Jadi ingat ya akhwat, bahwa bertanya sesuatu yang tidak diketahui itu adalah caranya Abdullah ibnu Abbas mendapatkan ilmu. Yang kedua, kata Abdullah ibnu Abbas, di antara cara beliau mendapatkan ilmu
adalah dengan hati yang fokus, dengan hati yang senantiasa dipakai gitulah untuk melihat dan menelaah sebuah ilmu. Nah, jadi ilmu itu perlu ditelaah. Ilmu itu perlu dimurojaah. Ilmu itu perlu diamalkan. Ya. Dan teman-teman yang hadir di Yogyakarta seringkali kalau ikut kajian offline, seringkali saya memberikan PR untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar begini. Hari ini saya beri PR hari ini kepada jamaah ya, karena belajar tentang doa memakai pakaian. Maka hari ini saya berikan PR membaca setiap kali memakai pakaian doa memakai baju gitu ya. Pernah juga ketika judulnya menjadi istri solihah, maka saya kasih PR. PR-nya apa? Sampai rumah berikan senyuman kepada suami dan katakan kepada suami, "Cin, beb, apa yang ingin saya buatkan dari minuman?" Ya, sambil katakan terima kasih, jazakallahu khair atas kebaikan yang telah diberikan selama ini kepada saya. Dan Masya Allah ya akhwat, jamaah-jamaah yang mempraktekkan ini langsung kepada suaminya itu ada yang cerita ke saya, "Ustazah, Masya Allah suami saya klepak-klepak us." Ketika apa? Ketika langsung saya amalkan ya PR dari Ustazah. Masya Allah. Jadi begitulah cara kita mendapatkan ilmu. Ya, ditelaah, dipelajari, dan langsung diamalkan. Agar ilmu ini tidak hilang dari dalam diri kita. Baik. Nah, Abdullah ibnu Abbas juga ya akhwat, ya beliau seorang yang disebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Abna ini, ya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya kata beliau, ya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebaik-baik ahli tafsir Al-Quran adalah Abdullah ibnu Abbas. Ya, dan beliau juga berkata, kalau Ibnu Abbas itu mencapai usia yang seperti usia kita, maka tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup ya menyamai kepintarannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini saking banyaknya ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, Masya Allah, sampai akhirnya Masya Allah tidak ada yang bisa menyamai ya ilmu Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Baik. Nah, Abdullah ibnu Abbas ya akhwat, ya, beliau juga seseorang yang disebutkan oleh Mujahid. Apa kata Mujahid? Ya, bila Ibnu Abbas sedang menafsirkan Al-Quran, kata Mujahid, maka aku melihat cahaya ada di atas Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang dimaksud cahaya yang jelas, ini perkataannya Mujahid. Jadi Masya Allah ya, Mujahid ini seorang tabi'in yang memang Allah Azza wa Jalla berikan banyak juga kelebihan kepada beliau. Masya Allah. Dan beliau ini termasuk ya Masya Allah seorang yang berilmu. Masya Allah. Dan beliau katanya, beliau muridnya Abdullah ibnu Abbas. Jadi kalau Abdullah ibnu Abbas ya sedang menafsirkan Al-Quran, maka Allah berikan cahaya di atas kepala beliau. Masya Allah. Dan Yazid bin Al-Asammu, beliau berkata, ya, kata beliau, Muawiyah keluar berangkat haji. Dan Abdullah ibnu Abbas ikut keluar bersama Muawiyah. Maka Muawiyah ketika itu memiliki rombongan. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas juga memiliki rombongan yang berisi orang-orang yang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang fikih. Masya Allah ya akhwat. Jadi Masya Allah ya akhwat, kita ini kadang ketika berangkat umroh, ketika berangkat haji, itu kadang kita hanya mengejar murahnya, hanya mengejar hotel fasilitasnya. Tapi kita lupa bahwa sejatinya ya, coba lihat bagaimana Abdullah ibnu Abbas ini, Masya Allah, ketika beliau berhaji ya, banyak orang-orang yang menjadikan momen haji itu untuk belajar. Kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Abbas bertanya. Masya Allah. Dan kami merasakan sendiri ya akhwat ya, tahun kemarin ya, Dzulhijjah, berarti tahun ini ya, itu ketika kami rombongan haji dengan teman-teman yang ada di Indonesia, Masya Allah ya, di kerajaan Saudi Arabia itu mereka menyediakan para mufti, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, para syekh gitu, yang siap untuk menerima pertanyaan dari para jamaah. Ya,
Jadi saya katakan kepada para jamaah ketika itu, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Teman-teman sampaikan ke saya bahasa Indonesia, nanti saya sampaikan kepada ustadzanya, saya sampaikan kepada syekhonya, biar beliau yang menjawab. Dan itu Masya Allah ya akhwat, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada saya dan anak-anak ya serta keluarga ya ikut umroh, kemudian Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi beberapa istri syekh, ya kami gunakan saya dan anak-anak gunakan untuk banyak bertanya, ya kesempatan untuk banyak bertanya kepada para ahlul ilm. Karena terkadang ya akhwat, kesempatan untuk bertanya ini ya tidak bisa saya dapatkan di Indonesia gitu loh. Jadi sesuatu yang memang pelik ya masalahnya, maka kita boleh tanyakan kepada ahli ilmi yang memang ahli di bidangnya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, di Masjid Nabawi sendiri, teman-teman kalau umroh ya, dan saya doakan semoga teman-teman yang belum umroh, semoga nanti bisa umroh ya, Masya Allah. Dan di Masjid Nabawi ini ya akhwat, ada kalau teman-teman masuk dari pintu 25 ya 25 24, teman-teman belok kanan itu ada telepon kayak jadul gitu. Maka itu sebenarnya tempat untuk apa? Bukan untuk nelpon keluarga kita, bukan. Itu tempat untuk bertanya. Masya Allah, dengan kita bertanya, kita mendapatkan ilmu. Dengan kita bertanya, kita bisa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepahaman atas apa yang belum kita pahami. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gunakan kesempatan untuk bertanya ini kepada orang-orang yang berilmu, terutama ketika teman-teman sedang berhaji atau umrah, gitu ya. Jadi kalau mau milih travel umroh atau mau milih bimbingan perjalanan umroh, kita lihat, oh di situ ada siapa pembimbingnya, oh ada ustadz, ada syekh, ada syekho, ada ustazah. Ya kita ikut. Kenapa? Karena selama perjalanan yang panjang itu kita bisa bertanya banyak hal. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian ya akhwat, terakhir disebutkan tentang Abdullah ibnu Abbas dari Syakik. Ya, Syakik berkata, ya pada salah satu musim haji Abdullah ibnu Abbas berkhutbah. Maka beliau membuka khutbahnya dengan surat An-Nur, Masya Allah. Kemudian beliau menafsirkannya. Dan salah seorang sesepuh di tempat itu berkata, Maha suci Allah, kata beliau. Aku belum pernah mendengar ucapan yang keluar dari kepala seseorang yang seperti ucapan yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Seandainya orang-orang Turki mendengarkan, pasti mereka masuk Islam. Jadi ketika itu Abdullah ibnu Abbas ya, beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah di mana di sana ternyata ada orang yang belum pernah mendengar ilmu sebelumnya. Dan inilah manfaat dari kita dekat dengan orang-orang salih, dari dekatnya kita dengan orang-orang berilmu. Jadi jangan pernah berhenti ya akhwat untuk belajar, karena ilmu Allah itu sangat-sangat luas ya. Apabila teman-teman sudah pernah belajar pembahasan A, bisa jadi teman-teman belum belajar pembahasan B. Ya, atau bahkan ketika kita sudah pernah belajar pembahasan A dan kita mengulanginya kembali dengan guru yang berbeda, maka Allah Azza wa Jalla berikan faidah yang baru. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Kemudian Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas juga Masya Allah, beliau orang yang Masya Allah ya, senantiasa tidak menyandarkan kepada makhluk. Jadi beliau ketika didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah kepahaman untuk Abdullah Ibnu Abbas ya, dengan agama yang banyak ya, dengan ilmu agama yang banyak, dengan tafsir. Maka Abdullah Ibnu Abbas tetap berusaha gitu loh, karena beliau tahu sesungguhnya yang memberikan itu semuanya bukan makhluk, tapi yang memberikan ilmu dan kepahaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Abdullah Ibnu Abbas ya. Beliau wafat di tahun ke-68 Hijriah, bertepatan dengan usia beliau yang ke-71, dan beliau adalah seorang yang banyak Masya Allah menuliskan tinta-tinta emasnya, Masya Allah, untuk kita semuanya yang sampai hari ini kita masih ya belajar tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Pesan saya untuk diri saya dan juga teman-teman, teruslah belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar ilmu agama, mintalah kepahaman kepada Allah, motivasi anak-anak kita untuk banyak bertanya, banyak-banyak meminta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan seperti Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, insyaallah cukup ya.
Sampai di sini ya akhwat. Terima kasih jazakumullahu khair untuk segenap panitia kajian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang berlipat ganda, menjadikan anak keturunannya anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga amal solihnya kelak memasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khair kepada para akhwat yang istiqomah untuk menghadiri majlis ilmu di hari Selasa sore, dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya, mengajak karib kerabatnya, saudaranya. Semoga ketika ada yang hadir dari orang-orang yang kita ajak, kita mendapatkan pahala dari apa yang telah kita usahakan. Baik ya akhwat, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.